tuh kan cewek, aku mainnya sukanya sama cowok. Aku gak suka main sama cewek, soalnya cewek-cewek tuh drama kayak gitu. Ada yang bisa dikenalin ke aku gak? Oh ada. Saya jomblo. Enggak ya, enggak opa-opa banget ya. Betul. Ya Allah, jadikanlah Jin BTS suami aku. Udah. Amin. Selamat datang di Potskui. Masih bersama saya Boris Bokir. Para Sobat Kui, kita hari ini kedatangan salah satu member sebuah grup yang sangat fenomenal. Ini nama grupnya adalah Changchimen. Jadi kita kedatangan Ghea Indrawari. Annyeonghaseyo, Ghea-입니다. Oh, Gitu kan grup supaya kayak iya gitu. Changchimen. Changchimen. Ya kan belakangnya nggak N pakai GT. Changchimen. Oh, Ghea-sang. Kenapa jadi stop. Jepang itu kalau Ghea-sang. Salah. Ghea, seperti opening kamu tadi sudah menandakan bahwa Ghea ini kayaknya sangat-sangat terkena demam ataupun sangat-sangat menyukai Korea. Betul. Filmnya, musiknya, orangnya. Awalnya itu aku korban dramanya. Oke, terus habis itu merambah ke K-popnya. Oke, ke musiknya. Iya, terus barulah habis itu aku suka culture-nya. Nah, dari drakornya, momen apa yang bisa bikin jadi suka musiknya? Dulu tuh waktu aku SMP ya kak, pas nonton drakor tuh soundtracknya tuh kan enak-enak. Ya. Nah terus aku coba-coba cari-cari gitu. Nah terus aku diracunin juga sama adik aku. Dia tuh fangirlnya EXO dulu. Nah terus habis itu coba deh dengerin, ini tuh enak banget lagunya gitu. Terus pas aku dengerin, lah iya gitu. Enak. Ya udah dari situ bucin deh aku sama Opa ya, enggak yang grup ceweknya. Grup cewek juga, tapi kan zaman dulu tuh masih EXO gitu. Iya. First love aku, baru habis itu BTS debut, barulah aku. Nggak ada nyebut Suju ya? Suju zamannya saya. Sebelum itu. Zamannya generasi pertama. Iya. Suju itu zamannya saya tuh. Suju. Tapi kita masih mengalami juga kok. Iya. Big Bang? Big Bang ya. Big Bang tuh iya saya juga sih ya. Kamu enggak kayaknya ya. Iya, kejauhan ya. Iya. Oke. Maaf. Terus yang terakhir tadi bilang suka dengan culture Koreanya. Iya. Apa emang culture Korea apa yang bikin kamu? Pokoknya kayak culture sebenarnya bukan culture-nya doang sih, semuanya tuh aku suka. Kayak dari K-beauty-nya juga aku suka. Terus juga aku berapa kali trip ke sana gitu kan, akhirnya ngeliat kan mereka gimana di sana. Nah, aku suka aja gitu. Udah berapa kali bolak-balik ke Korea? Korea Selatan kan? Takut banget jangan ke utara dulu gak sih? Kan ini make sure aja. Coba bilang ke Korea tuh ada 2. Siapa tahu, namanya hobi orang kan kita nggak pernah tahu. Takut tapi. Jangan langsung ngejudge kan. Aku nggak mau ngejudge, makanya nanya baik-baik. Korea Selatan kan? Selatan. Iya, siapa tahu gitu. Nah, di sana berapa kali bolak-balik ke sana? Kayaknya kemarin ke-4 deh. Udah 4 kali. Sendiri terus apa bareng grup atau awalnya grup tuh sama-sama? Kayaknya udah bisa deh gue kalau mau sendiri gitu. Aku tuh bukan awalnya sih, beberapa kali tuh pasti bisnis trip. Nggak ada urusan lah ke sana. Maksudnya ada aku barengan sama KTO, tau gak sih kak, Korean Tourism Organization gitu. Jadi ke sana kita ada kayak influencer trip beberapa gitu. Jadi ada ngegrup gitu. Sampai kemarin aku di invite sama, ini nggak apa-apa nyebutin OTT. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aku kemarin sama Netflix ikut ini kayak promo film gitu. Jadi aku kemarin terakhir ketemu Kim Woo Bin gitu. Nah baru yang kemarin terakhir itu aku extend, terus aku kayak explore sendiri. Nah pas extend itulah baru di luar dugaan, semua di luar rencana ya. Iya. Hari ini mau kesini, hari ini mau kesini, hari ini mau makan ini. Karena aku fangirl, jadi kita tuh kalau fangirl tuh biasanya ada napak tilas idol gitu. Jadi ke tempat-tempat idol kita. Dulu pernah latihannya di mana, manggungnya di mana. Betul, gitu. Terus dengar-dengar cerita katanya kamu tuh pernah melakukan street performance katanya di sana. Ngebasking. Iya, itu nggak sengaja. Itu teman aku Kalau sengaja namanya gimmick. Iya. Itu gak sengaja. Jadi kita waktu itu lagi ada trip gitu kan bareng-bareng teman aku. Terus salah satu teman aku tuh dia gini kayak,
kamu udah pernah nyanyi belum sih di Korea, mau gak nyanyi di Korea? So bilang ya mau lah gitu. Terus tiba-tiba dia narik aku, dia langsung nyamperin orang yang lagi ngebasking gitu. Terus kayak temen aku boleh nyanyi gak, boleh ikut nyanyi gak, ya mau gimana ya. Akhirnya aku nyanyi. Ya gimana, dikerjain sama dia. Tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia kan, bukan temen gue mau nyanyi kan. Enggak, ngomongnya pakai bahasa Inggris dianya. Oke, gitu. Banyak yang nonton. Lumayan banyak kan, karena itu kan kita di Hongdae ya kalau nggak salah. Ya emang orang kan pada seliweran gitu. Iya. Wah, sebelumnya dia udah banyak yang nonton yang lagi ngebasking itu. Sebelumnya ya ada yang udah. Iya, udah pernah nonton. Kamu nyanyi jadi makin kayak sama aja deh. Tapi ya orangnya yang itu aja lagu gitu. apa waktu itu yang langsung kepikiran on the spot, yang mendadak gitu, lagu apa? Sebenarnya waktu itu teman aku udah nge-request apa gitu, aku lupa. Tapi si mas-masnya, si opanya nggak bisa gitu ke gitarnya. Jadi akhirnya kita nyanyi. Aku nyanyi Ed Sheeran ya, yang ini Perfect. Thinking Out Loud. Oh, Thinking Out Loud. Gitu. Maybe emang suara saya emang jelek, nggak usah di. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau di YouTube saya mau nyanyi 3 menit pun nggak akan kedetek. Harus self love dulu dong, suaranya bagus. Apa itu self love? Hanya pembiaran aja itu self love. Kalau di Indonesia pernah ada juga nggak sih Gia main di street performance gitu? Kayaknya belum deh aku kalau di Indonesia belum, Kak, dan belum. jarang juga kita ngeliat-liat ada kayak gitu ya. Iya, kalau di sana kan memang ada tempat buat anak-anak mudanya, terus emang suka banyak yang ngebasking. Itu ada satu tempat yang enak buat dipakai jalan-jalan kaki gitu kan. Kalau di Jakarta tuh bapak-bapak tuh nggak ada tempat untuk anak muda mengekspresikan diri. Tapi teman-teman aku suka ini kalau lagi apa sih CFD-an, Car Free Day itu mereka pada bawa sound gitu, terus mereka nyanyi gitu. Ada beberapa teman juga aku. ada kayak kemarin ada pernah lihat ada beberapa yang dia lagi street performance, ada yang lagi sepedahan, memang dia penyanyi, terus ya nyamperin gitu, nyanyi gitu. Seru. Gitu. Kalau dia sendiri, kalau bedanya di sana dan sini itu yang paling kentara, yang paling plek langsung gitu, apa ya bedanya di Korea Selatan? Kan aku belum pernah nih ke Korea Selatan. Apa yang membuat saya jadi pengen ke Korea Selatan? Sebenarnya aku tuh karena korban drakor itu tadi kan. Jadi aku kesana aja pas pertama kali udah kayak freak gitu, kayak ini yang ada di drama ya biasanya kayak gitu. Ya, ke set syutingannya emang. Ada, aku pernah ke lokasi syuting dramanya pernah gitu. Tapi aku suka kesana tuh kalau dia musim favorit aku itu autumn sama si spring. Oke. Jadi emang kalau kesana dingin gitu, enak, kayak kulit tuh jadi bagus gitu loh Kak. Ketika di foto. Enggak juga, kayak maksudnya di sana tuh kayak dingin gitu kan, enggak jadi pas di foto juga enggak lepek, enggak minyakan gitu, enggak perlu touch up. Betul. Di foto Candy tuh masih cetar gitu kan. Gitu. Terus kalau cewek-cewek kan suka makeup Korea di sana ya, belanja gitu kayak produk-produk lokalnya tuh pada bagus. Jauh emang harganya dengan di sini? Enggak sih, kalau harganya kayak enggak segitu jauhnya. Cuman feel-nya ini beli di Korea langsung cuman gitu. Ada yang memang nggak nggak masuk ke Indonesia gitu tuh kayaknya ada deh, itu yang susah banget nyarinya kayak gitu. Nah, tapi kalau sebagai fansnya K-pop kan, Gia nih kan pernah punya angan-angan kayak gitu untuk pacaran sama idola kamu gitu? Sama suami aku. Ya. Inisial Jin BTS. Gak bahaya ngomong gitu? Kalau di Twitter gak bahaya tak? Tapi kalau misalnya kita tuh benar-benar sesama ARMY, sesama ciwi-ciwi fangirl ini udah kayak ya udah rela gitu. Ya, suaminya buat rame-rame. Ya, fanbase yang nggak boleh disenggol itu ya. Kok gitu sih, oknum? Baik. Karena kan beberapa artis sudah mencoba sampai Instagram mereka tuh hilang. Jangan. Tapi ada banyak juga kok yang ngefans tapi ya chill aja. Chill aja, yang nggak segitu-gitunya banget. Nggak sampai fanatik banget. Gitu. Iya. Berarti memang kalau di Indonesia ternyata ada 2 ini fanbase yang nggak boleh diganggu gugat ya. Apa aja tuh? Bola dan K-pop. Bola dan K-pop tuh kayaknya udah kayak setengah tingkat di bawah agama gitu. Waduh, takut juga ya. Setengah tingkat, jadi agama abis itu, setelah itu baru nih kebagi 2, fans K-pop sama fans bola gitu. Baiklah, aku nggak berani berkomentar kalau yang ini. Tapi kalau Gia sejak kapan menjadi ARMY? Aku ARMY itu dari debut, dari 2013. 2013. Iya, dulu. Apa yang membuat kamu langsung jatuh cinta dengan BTS gitu? Jadi kayak gitu. Jadi waktu mereka debut dulu tuh aku tuh masih kayak yang ini apa sih, kok mereka item-item gini kayak jamet gitu. Dulu aku kayak gitu, sempet yang
kayak gimana sih musiknya, apalagi kan mereka apa sih hip hop gitu ya. Iya. Hip hop gitu kan. Terus akhirnya aku coba dengerin lagunya, aku coba cari artinya. Bagus, lagu-lagunya bagus gitu loh. Terus habis itu aku mulai ikutin reality show-nya. Habis itu aku kayak kelepak gitu. Kan Korea kalau bikin reality show kan kayak Ya. gemes gitu. Bisa semenggemaskan itu dan bisa seseru itu Seru gitu. banget Seseru gitu. itu. Nah, kalau Gia sendiri jadi karena mengidolakan mereka, ada jadi tipe tertentu gak kalau mau punya pacar atau punya suami? Pacar lah gitu. Sulit ya kalau itu. Ya jadi kan menaikkan standar dong. Iya sih, tapi aku nggak berani. Jadi kalau kepengen, opa pasti ini lah opo. kalau kepengen, namanya kepengen pasti kepengen lah. Maksudnya kan mereka kan cakep-cakep banget ya gitu, kayak terawat gitu, pori-pori nggak ada gitu. Makanya. Tapi kalau buat dipacarin sih enggak lah, aku sedapatnya aja. Nah, kalau sekarang udah dapat apa belum pacar? Iya, masih mencari. Masih mencari. Pas di hati. Anaknya TikTok banget ya, tiap omongan tuh ada gerakan gitu. Kayak emang zaman sekarang tuh emang. Kamu ngedance juga gak sih? Enggak, jujur enggak. Aku modern dance gitu maksudnya? Enggak. Kan dari tadi gerakannya dan bajunya udah cocok banget jadi ininya Agnes Mo gitu. Wow, jadi apa ya, tukang gulung kabel. Jadi dancernya Agnes Mo yang gitu. Enggak sih Kak, aku aneh banget kalau ngedance jujur. Kayak enggak, mungkin memang bukan bakat aku. Lu gak bisa sinkron? Aku sebenarnya kalau misalnya manggung juga sering ngedance sih, tapi ya udah dance-nya itu aja. Terus kayak kalau dance yang susah ya aneh aja, kayak nggak cocok gitu. Ya mau gimana ya Kak? Kamu sulit mengorganize tubuh kamu gitu. Iya, terus kayak letoy aja gitu kalau gerak. Gak mau ngomong gini, ditarik lagi kata-katanya ntar dibilang pick me. Gak mau takut. Pick me apa? Masa gak tau sih? Pick me apa? Pick me itu biasanya untuk orang-orang yang sebenarnya caper gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, aku tuh kan cewek, aku mainnya sukanya sama cowok, aku gak suka main sama cewek, soalnya cewek tuh drama kayak gitu. Pick me, kayak choose me, kayak tau gak sih, minta dipilih gitu loh, kayak ngerti gak? Kalian makeupnya susah banget sih, ribet banget. Aku cuma pakai bedak bayi doang. Itu disebut pick me. That's pick me. PICK spasi ME, pick me gitu. Iya. Itu ada golongan orang-orang yang kayak gitu. Oh ada. Dengan gaya-gaya tadi itu harus mendeskripsikan kayak si cewek-cewek pick me itu. Iya, ada trennya. Makanya aku tarik dia, aku gak mau bilang aku kanebo kering karena aku takut dibilang pick me. Aku berusaha ya guys. Berusaha. Iya, dalam ngedance aku berusaha. Berusaha. Tapi kalau ngedance itu kan, kalau tadi soal untuk hubungan lagi nih kayaknya. Yang tadi nggak cukup untuk mengalihkan pembicaraan saya ya. Kamu kan lagi berusaha banget tadi kan kayak pick me. Gitu. Kan bukannya tadi udah ngebahas ngedance ya? Iya. Kok balik ke hubungan jauh banget baliknya? Iya, jauh ya? Lumayan. Enggak apa-apa lah. Ya udah. Namanya juga kelewatan kan? Ada yang bisa dikenalin ke aku enggak? Oh ada. Oh alah, tadi kira tuh ada. Kira udah ada pacar gitu. Enggak. Ada yang bisa dikenalin ke aku. Siapa tahu kan? Saya jomblo. Enggak ya, enggak opa-opa banget ya gue. Ini gue enggak opa-opa banget ya, Ge. Iya, masih bisa diusahakan lah. Masih bisa diusahakan ya. Para sobatku, habis ngelihat tadi Gia yang Korea banget tuh, jadi tiba-tiba rasanya pengen makan makanan yang rasanya Korea banget. Nah, untung aja sudah pesan tadi itu KFC Double Down Kimchi. Nah, dan sekarang makanan udah datang. Mari kita makan, tapi pakai hand sanitizer dulu dong. Biar terbebas dari kuman-kuman jahat. Bukan parfum ya. Tuh, lihat tuh. Lihat kimchiku penuh dengan sayuran. Enak banget para sobatku. Jadi burger zaman sekarang itu emang keren banget. Lapisan atas bawahnya itu udah gak pakai roti, tapi pakai double chicken KFC. Udah gitu perpaduan ayamnya nih bertemu dengan lezatnya kimchi. Wah, bener-bener bikin menu satu ini tuh jadi cita rasanya Korea banget gitu. Agak ada pedas-pedasnya. Nah, sekarang kita coba ini si Jeju Summer Flood yang bisa meredakan pedasnya kimchi Korea tadi. Biar seru.
para sobatku nyegerin banget nih. Enaknya tadi si Jeju Summer Float ini ditambah dengan creamy es krim KFC. Nah, yang di paling atas tadi yang aku seruput tadi. Minum-minum cocok banget. Dinikmati setelah makan double down kimchi. Ada si bubble-bubblenya bisa pecah-pecah di mulut gitu. Udah gitu ya, para sobatku. Paket combo ini kalian bisa dapatkan hanya dengan 51 ribuan sahaja. Murah banget kan? Jadi kalian tunggu apa lagi? Buruan aja beli KFC Double Down Kimchi di aplikasi KFC ku atau di store terdekat. Ayo buruan. Minum lagi ya. Nggak suka ya coba betato gitu? Enggak ya? Urakan gini biasa tampang. aja sih, suka-suka aja. Suka-suka aja. Kalau gap umur yang terlalu jauh gitu? Umur hanyalah angka. Wow. Jadi nanti kalau dideketin dia umurnya 52 nggak masalah. Angkanya tapi kejauhan ya. Oke, itu tadi kan umur hanyalah angka. Nah, jangan sejauh itu. Jangan sejauh itu. Dia berapa sih kalau boleh tahu umur sekarang? 25. 25 berarti ya 52 benar. 40. Jangan juga. 30? Nggak masalah 30. 30 nggak masalah. Jadi beda-beda 5 tahun masih is okay. Iya. Tapi kalau untuk di bawah Gea, sebenarnya nggak masalah juga. apa sih syarat utama yang bikin Gea pasti langsung jadi klik gitu dengan cowok tuh? Yang pasti ngobrolnya nyambung dulu aja ya. Berarti secara tidak langsung dia harus demen all about Korea Selatan dong. Enggak. Maksudnya, kan biar nyambung ngobrol. iya, tapi kan nggak harus yang K-pop juga. Karena biasanya ada orang ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nggak Sejauh nyambung. itu gitu. Iya. Iya, maksudnya ditanya, kok nggak nyambung Iya, gitu. ada. Terus kayak biasanya kan kita kalau misalnya sama pasangan kan seneng ngobrol gitu kan. Bayangin kalau orangnya nggak bisa diajak ngobrol, ditanya ya udah dijawab, udah gitu. Berarti kamu teman yang obrolannya tuh nyambung. Yang seru. Senyambung itu emang grup kamu Changchimen itu. Hah? Kita sering lihat loh kontennya. Banyak konsletnya sih sebenarnya. Iya, itu kan nyambung. Makanya nggak jadiin pacar, jadi bestie. Yang tipenya kayak gitu maksudnya. Tipenya kayak gitu. Tapi seru-seru kalau lagi serius sih, kita juga bisa serius. Iya, bisa serius. Tapi ini di zaman sekarang ini ada yang mungkin kita sering disebutnya mungkin hustle culture gitu ya. Yang kerja apalagi kayak Gia, kayak kita lah gitu di dunia entertainment. Iya benar. Kadang seringnya justru bahkan Sabtu Minggu tuh kerja gitu. Oh iya dong, kita TKW, tenaga kerja weekend. Tenaga kerja weekend. Nah, sementara kalau orang pacaran, apalagi kalau misalnya dapat pasangan yang kerja kantoran yang mana dia liburnya Sabtu Minggu gitu. Tapi itu momen kerja kita, jadi susah untuk untuk ngedate gitu. Betul. Kayak gimana bilangnya, kayak modern romance tuh kayak sulit gitu. Iya. Nah, kalau dia sendiri untuk menyikapi hal itu gimana? Makanya aku susah dapat pacar kayaknya. Iya. Jadi aku Fatin dan Arafa itu susah banget menemukan lelaki yang tepat. Kalau Arafa iya nggak apa-apa. Karena susah diajak ngobrol. Jadi iya, aku mah nggak tahu dah. Iya gitu. Iya. Betul. Arafa sih nggak apa-apa. Emang Arafa sabar-sabar aja ya. Gitu. Enggak ya, Arafa tuh baik. Dia iya baik. Secara baik mah baik. Tapi secara ngobrol capek ngobrol sama Arafa. Kecuali ngobrolin tentang PS, cepet dia nyambungnya. Oke, baik. Gitu. Sabar kak, sabar. Sabar banget ngobrol sama Arafa. Padahal gak ada anaknya di sini, udah emosinya udah berasa. Udah berasa. Ya, kalau menanggapi si hustle culture dan modern romance ini, kata aku ya emang harus pinter-pinter aja sih nyari orangnya. Misalnya memang yang nggak selalu bisa ketemu buat jalan-jalan atau ngabisin waktu berdua ya, at least orangnya mungkin pengertian dan meskipun lagi LDR atau lagi nggak bareng-bareng, komunikasinya tetap lancar dan bisa dipercaya kayak gitu. Cuman kan susah ya sekarang. Mungkin para sobatnya ada beberapa mungkin yang belum ngeh dengan istilah modern romance itu adalah gimana bilangnya? Modern romance itu kayak susah sekali untuk berromantis di zaman sekarang ini gitu. Yang zamannya hustle culture, orang sibuk hektik kerja sana sini. Jadi untuk romantis tuh kayak susah untuk didapatkan momennya gitu, untuk quality time berdua, pacaran kayak gitu. Bener. Susah banget. Makanya kita tuh sering banget sekarang misalnya kita lihat di TikTok atau di mana gitu, banyak banget power couple kan yang kayak mereka... Apalagi nih power couple. Ya, power couple ini biasanya mereka kerja bareng-bareng gitu loh. Jadi kerjanya bareng kayak support satu sama lain, terus kayak
ya udah akhirnya mereka sambil di dalam hubungan itu ya sambil kerja juga gitu. Berarti misalkan dia ntar dapat pacar orang FOH gitu. Why not? Iya gitu kan? Iya kan why not kan? Jadi dia nyanyi dia di FOH set megang mixer apa segala macam. Bisa jadi gitu. Seperti itu gitu. Seperti itu kayak ini contohnya power couple favorit aku kayak Mas Gilang sama Kak Sandy gitu kan. Oh. Nah, itu bisa mereka aja berdua masuk kan ya. kayak Oke, terus? aku kan love. Aku love banget. Iya love ya, semua juga love. Kayak gitu contohnya Iya, power couple tuh kayak iya, gitu. oh, kayak gitu. Iya, dua-duanya Oh. produktif Produktif gitu. Nah, berarti dia juga nggak masalah kalau misalnya ntar dapet cowok yang di dunia entertainment juga, Gak yang masalah. sama-sama syuting juga atau mungkin nyanyi-nyanyi juga. Tidak masalah. Pada Tidak awalnya. ada. Pada tengah dan akhirnya Terus tiba-tiba, ya aku ada project film nih di mana? Waduh. Di Belanda. Berapa? 1,5 bulan. Habis itu ada lagi project film di mana? Di Bali. pengalaman ya. Enggak pengalaman. Nanya enggak. kalau misalnya ntar kan power couple. Power couple itu. Tapi ternyata dia lagi laku banget nih syutingnya gitu. Kita sebagai pasangan juga kan dalam hati juga, ya syukurlah, alhamdulillah seneng dia laku gitu kan. Iya benar. Tapi sebagai pasangan yang seperti itu, Belum pernah nyoba, tapi aku anaknya lumayan bucin. Jadi kalau misalnya yang satu sibuk kemana, satu sibuk kemana, mungkin nggak works di aku ya. atau kamu akan ngintilin? Bukan tipe anak ngintilin Ah. aku. Atau dia harus, sini. Nggak harus juga sih. Tapi kesadaran aja gitu. Iya. Gimana sih Kak? Tuh kan makanya susah. Nah zaman gini deh, sekarang. simpelnya gini deh. Kalau buat Gia, seorang Gia, kalau ketika berpacaran, idealnya tuh sebulan berapa kali ketemu? Sesering mungkin. Tuh, sesering mungkin. Seminggu deh. Seminggu ya sesering mungkin Kak. Kalau bisa tiap hari ketemu Paling tiap hari. sedikit. Aku pernah pacaran seminggu tuh kayak sekali doang gitu ketemunya. Tersiksa. Kayak nggak pacaran kayak. Emang kalau ketemu ngapain sih? Kok segitunya pengen ketemu? Emang kalau ketemu ngapain? Nonton, standar makan nonton ke mall. Aku tuh biasa mainnya ke mall kayak gitu. Oke. Atau ya ke Dengan mana? posisi Gia sekarang pacaran ke mall gak apa-apa, gak masalah. Nggak masalah sih sebenarnya. Jadi Emang dikit-dikit, aku siapa Kak? dikit-dikit foto, dikit-dikit taruh orang foto gitu. Enggak lah nggak apa-apa nggak masalah. Nggak masalah. Cariin aja dulu makanya tahu Oh, ada cari. rekomendasi. Pengennya yang kayak gimana? Pengennya yang baik. Dia mencari cinta Iya nih. kan, pengennya yang pengertian, penyayang. Aduh, susah. Standar. Ini tuh udah bare minimum. Bare minimum. Oke. Lagi. Kayak Mengerti, bare Iya minimum udah kayak udah standar paling Iya. udah paling minim gitu. Kalau nilai itu ini udah 5,95 kan? iya makanya Iya dong 5,9. Iya, Nyaris bener. 6 lo udah paling bawah banget gitu. Iya, Tapi kalau gitu. secara fisik, aku tuh basically sebenarnya suka yang ya tidak munafik ya karena aku suka K-pop, aku suka yang kayak opa-opa, yang oriental kayak gitu-gitu. Jirayut mau. Pengen kayak opa-opa. Jirayut hampir similar tuh opa-opa loh Jirayut. Oh iya. Oke. Tahu Jirayut gak? Tahu. Tahu kan? Iya, aku Jirayut biasa lihat kan kontennya. bisa nyanyi, Gokil. jago ngedance lagi, putih, tanpa pori-pori. Takut tapi ntar pori-pori aku kalau barengan sama dia Kamu kalah gitu. lebih kelihatan aku sebagai cewek kayak merasa sedih. Sedih gitu. Oh, jadi harus yang kayak opa-opa lah minimal gitu ya. Enggak juga Kak. Pokoknya apa yang dikirim Tuhan aja cuy gitu. Tapi kalau dalam hati pengennya kayak opa-opa Iya aja. pengennya mah Kak, pengennya bukan kayak apa-apa, pengennya mah Jin BTS. Wahai. Katanya kalau doa harus spesifik. Betul. Iya kan? Ya betul. Allah, jadikanlah Jin BTS suami aku. Udah. Amin. Amin. Ya para sobat gue bantu aminin ya. Biar Gianya masih mau syuting nih. Nah kalau pacaran nih, kalau Gia pacaran, itu tipe yang harus dihubungin terus lewat chat atau telepon, berkabar satu hari itu harus ada, nggak boleh hilang. Harus. Atau Harus. harus video call kah atau telepon aja cukup? Nggak harus video call, telepon cukup. Ngechat lah minimal. Kayak misalnya emang dia lagi sibuk banget, at least sebelum melakukan kesibukannya itu kayak aku kerja dulu ya gitu. Nanti paling jam segini kelar, nanti kabarin lagi. Nah, kalau Gia pun gitu, Iya dong. tanpa disuruh. Iya. Harus. Berarti kalau ngasih nasi goreng, baliknya nasi goreng juga deh. Boleh pasta nggak? Enggak. Nah, tapi gitu ini ya. kalau seumuran Gia, penting nggak sih untuk memposting pacar atau hubungan di sosial media? Balik ke orangnya masing-masing ya. Kan ada yang Ya kalau memang Gia, makanya bilang kalau Gia. iya sih, kalau aku sih bukan yang suka
mengumbar. Masa bukan mengumbar sih, kayak aku tuh di dunia entertainment aku pengen orang-orang tahu ya udah karya aku aja gitu. Jadi kalau bisa orang jangan tahu apapun tentang kehidupan pribadi aku. Oh, berarti ini mah dari Gianya justru udah nggak usah diposting deh gitu. Iya. Dari aku kayak kalau punya pacar aku tuh bukan tipe yang suka posting-posting Even story keuuan gitu. Iya, story keuuan kalian itu. Enggak lah, jangan. Jangan, enggak tahu sih, aku bukan yang Kenapa, suka alasan aja. apa yang membuat dia bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Alasannya apa? Ribet waktu putusnya, apakah malas ngapus-ngapusinnya atau Enggak lah, ngapus mah gampang kan, tinggal di delete doang. Iya, cuman kan banyak kan jejak digitalnya itu. Iya. Enggak. Aku tuh emang menurut aku setelah aku jadi public figure, aku bener-bener pengen berkarya aja. Urusan pribadi tuh jangan sampai jadi konsumsi orang-orang. Kayak aku cuman pengen kasih yang positif-positif aja. Karena biasanya kalau misalnya udah masuk ke keluarga atau pacar atau apa segala macam tuh celahnya jadi banyak banget tuh loh, Ngembet Kak. kemana-mana Iya, gitu. jadi kayak orang-orang tuh bisa bebas ngomentarin ini, ngomentarin itu. Apalagi kan kita sama orang pendapatnya beda. Misalnya gaya pacaran aku kayak gini di orang gak cocok, nanti udah jadi dihujat lagi yang kayak gitu-gitu. Jadi aku sebisa mungkin ngasih karya, konten-konten yang seru, udah gitu aja. Nah, kalau di Gia sendiri role model atau idolanya, couple goalsnya itu siapa gitu? Yang menurut Gia ya kayak gini, aku nanti ntar pengennya kayak gini, jarang posting gitu, tapi orang tahu kita pacaran atau suami istri gitu. Idol K-pop tuh rata-rata idol Korea, artis-artis aktor Korea kayak gitu-gitu. Tapi jangan kayak Song Joong Ki sama Song Hye Kyo, diam-diam berpisah. Sedih. Padahal ketika mereka nikah tuh dulu kayak Aku happy banget. Aku dulu happy banget. Pernikahan kayak, sempurna. Iya, udah dua-duanya visual, terus juga cakep. Ya kayak hampir-hampir mengimbangi kalau pernikahan raja-raja, keluarga-keluarga Inggris gitulah kan. Iya, pokoknya gitu deh. Mereka tuh kayak dua yang ternyata ternyata mereka akhirnya bergabung gitu. Suka banget, tapi nggak apa-apa. Mungkin bukan jodohnya. Iya, mungkin bukan jodohnya ya. Gimana? Ya mungkin jodohnya hanya beberapa itu. Nyampe setahun gak sih? Nyampe. Seingat aku nyampe. Nyampe ya, tapi beritanya juga ya tiba-tiba ada ketidakcocokan di antara mereka. Ya biasalah. Biasa. Tapi kalau kamu ngobrol-ngobrol sama si grup Changchimen itu cocok-cocok terus. Cocok meskipun kadang emosi juga ya. Tapi kita kalau misalnya udah bertiga tuh sering banget deep talk yang mungkin nggak seperti kita yang terlihat di luar gitu. Mungkin kan di luar kita kayak cerewet, ceria yang kayak gitu-gitu. Cuman ada saatnya juga kita bertiga tuh kayak berempat sih sebenarnya sama Sohwa. Oh. Iya, cuman Sohwa tuh kan sempat ke luar negeri lama, jadi kita kayak seringnya bertiga doang gitu. Even masalah percintaan juga. Iyalah. Ups. Iyalah katanya. Maksudnya kayak iyalah, berarti kalau kita sebagai detektif biasa-biasa aja nih ya, detektif pemula, bilang Gia nggak ada pacar, tapi sering curhat masalah percintaan, berarti banyak yang deketin mah. Namanya deket-deketan itu kan pasti ada lah, Kak. Iya, gitu kan. Tapi kan yang mana yang srek, yang mana yang cocok gitu. Terus juga kita tuh sering banget ya kayak berempat kayak, ini yang kira-kira bakal nikah duluan siapa ya gitu. Aku sama Fatin langsung, kita jauh dari angan, kita 30 plus gitu. Biasanya yang kayak begitu tuh, yang duluan. Ya nggak apa-apa juga kalau jodohnya datang lebih cepat. Iya, karena kan dia nggak ada ekspektasi, nggak ada ngejar harus gimana-gimana. Bener. Biasanya itu tuh yang diiniin. Tapi aku santai dulu aja, Kak. Santai dulu aja, nggak mau ngincer cepet-cepet. Kan cewek itu pada umumnya apalagi zaman sekarang kayak 26, 27 tuh langsung insecure kalau nggak ada pacar dulu. Aku gimana, aku kudu piye gitu. Enggak. Aku sama Changchimen kayak kita masih menikmati berkarir kayak gitu dan main-main. Kita pokoknya mau menjadi generasi menolak tua. Jadi kayak nikmatin aja dulu gitu. Nikmatin aja dulu hidup ini, YOLO ya. YOLO. Tapi kalau di antara si grup Changchimen yang paling sering curhat masalah cowok siapa? Jujur, bohong itu upahnya dosa itu masuk ke neraka. Rata. Waduh, aman banget jawabannya. Tapi kan maksudnya kalau misalnya udah cerita, aku cerita apa, kan mereka juga cerita gitu. Jadi sama kita rata. Sama. Jadi rata tentang masalah. Paling sering dibahas di Changchimen itu mengenai apa? Selain cowok, selain percintaan. Oh ya, uang.
Uang? Enggak, kita tuh kayak kita kan saling support kayak ayo kita menginvestasikan uang atau ada masalah utang piutang teman-teman atau gimana sih? Kirain diskusi keuangan kayak bercanda. uangnya dikemanain Enggak, ya gitu. bercanda. Kita saling support tentang karir aja kayak kedepannya harus berinovasi. Kayak mau apaan? Kayak kedepannya harus gimana berkarir. Kayaknya gue gak percaya deh gitu. itu yang kalian obrolin. Main pinjol ya Allah. Enggak. Kayaknya gak percaya deh kalau di Cangcimen. Dulu tuh kita tuh menamai diri kita tuh Sobat Miss Queen gitu. Kayak program TV ya. Karena kita tuh anaknya tuh hemat, anak-anak hemat gitu loh. Kita bukan anak-anak hedon. Oh gitu. Terus iya kita lebih suka nongkrong tuh ke rumah siapa. Hal terhedon gitu. apa yang pernah Gea Indrawari lakukan? Kak, aku gak hedon. Yang menurut Gea tuh ini tuh udah paling hedon. Menurut Gea, bagi Gea tuh. Enggak hedon sih, aku lebih banyak misalnya aku belanja tuh kayak belanja buat keperluan aku manggung kayak gitu, kayak kamu belanja apa, Rijing? Boleh juga tuh manggung bawa Rijing sendiri. Ya, buat aku naik. Ribet ya Anda ya ribet. Mau naik situ King Nasar. Mau naik. Lagi ngetren kan naik Rijing manggung. Iya tahu, aku sih takut. Aku nyanyi diam-diam aja kepeleset. Mau naik Rijing. Makanya apa untuk mic? Ya kan penyanyi pasti mic-nya kan carinya yang terbaik, tercocok. Mic tuh berapa ya? Itu mahal loh, mic. Lumayan. Bisa di atas 20 jutaan. Iya. Iya kan? Iya. Ya kalau yang oke banget mungkin spek-speknya buat penyanyi mungkin di 40-an atau 50-an kali. Iya. Hah? Iya. Ya, tapi standar. Yang kalau di sini pun suaranya masih tetap stabil. Iya. Mic-nya padahal di sini di perut padahal mic-nya. Iya. Kalau yang udah kayak yang diva-diva Indonesia gitu-gitu udah pada ratus. Ya tapi yang 40-50 cukup lah. Ya kan? Udah cukup. Ear monitor. Mencari kenyamanan mic itu jadi yang terbaik. Nah, kalau boleh tahu kiat-kiat tips-tips mencari mic yang baik, yang cocok tuh tergantung suara kita juga kah? Iya. Atau misalnya kebiasaan kita kah gitu. Jadi kita harus tahu dulu karakter vokal kita. Gitu. Jadi misalnya kita vokalnya powernya gede atau powernya nggak terlalu gede, timbrenya kayak gimana, yang melengking kah atau yang deep kayak gitu. Berarti itulah kekurangan kita atau mungkin ya yang kita kayaknya kurang bisa di cover lah dengan kecanggihan si mikrofon itu tadi. Jadi misalnya kayak kita butuh mic yang bisa nangkep ambience-nya tuh bisa ketangkep semua. Jadi biasanya pakai yang mic kondensor gitu. Nah kalau Gea sendiri pernah nggak Geanya nyampe, mic-nya nggak nyampe, lagi show di kota mana gitu? Pernah nggak? Enggak lah, pasti barengan sama aku lah nyampe. Oh nggak dimasukin ke hard case bareng-bareng dengan apanya Gea, apa stand mic-nya Gea atau apa? Ketinggalan gitu. Kalau kayak gitu nggak pernah, tapi kalau mic-nya mati di tengah jalan pernah. Aduh, ketabrak. Enggak dong. Lah mic-nya mati di tengah jalan? Kenapa ketabrak? Iya juga, salah juga kok. Si mic-nya tiba-tiba mati pas lagi perform. Habis baterai? Kayaknya masalah dari FOH-nya deh. Gitu. Itu tindakan apa yang Gea lakukan pada saat itu kan udah berarti lagi ongoing nyanyi dong? Iya, ya udah ganti musik mic. Udah lagi main. Ganti mic vendor. Itu mic yang suka nyetrum di bibir. Iya lagi. Ya kan? Terus agak gitu. Bukan aku yang bilang ya. Lah itu emang semua orang rasain kok. Iya gitu. betul, makanya. Deket-deketan nih gitu. Ya begitulah ya. Pernah. Kayak gitu pernah. Cuman ya balik lagi. Terus ininya udah gak bulat, udah ada penyok ya. Apa sih ininya tuh disebutnya tuh yang mangkok es krim atasnya tuh? Kapsul. Iya kapsul udah ada diapain gitu sama digini. Aku juga bingung apa bengkok gini kayak terkikis gitu iya, kan. Iya kayak diapain sih. Tapi kakak kalau ini bawa mic sendiri gak? Kalau stand up? Aneh banget. Enggak dong. Biasanya kan kenyamanan orang. Betul gitu kan. Tapi kalau saya udah selevel dengan Kevin Hart, udah selevel dengan mungkin siapa lagi ya mungkin ya, udah kayak Chris Rock gitu-gitu mungkin pakai mic sendiri. Ya kan mungkin. siapa tahu kan, maksudnya supaya personalize aja, kayak supaya nggak dipakai-pakai orang lagi gitu. Masalahnya sekarang tuh stand up tuh paling 3 bulan sekali. Nih dulu ya, aku tuh nggak, soalnya takut kayak gitu-gitu tuh kalau aku selalu mempersiapkan. Gitu. Dulu aku ada punya program gitu ya. Terus program itu sering pakai feeding gitu dari control room gitu. Ya udah aku beli aja deh gitu.
beli sendiri gitu. Jadi kayak ala-ala pakai ear monitor gitu kan. Iya. Terus Beli pakai set, nggak lama 2 episode bungkus habis itu acaranya. tapi masih ada kan sampai sekarang? Masih ada dulu. Ada syutingan gitu. Oh, syutingnya di sini. Udah deh, kita sewa tempat tinggal deket situ deh biar syutingnya cepet. Enak, deket. Pindah ke situ 6 episode bungkus gitu. Makanya agak-agak takut gitu kalau misalnya kayak mau stand up bawa beli mic, takut nggak stand up lagi. Gitu. Belinya makanya jangan yang mahal-mahal. Beli terus yang nggak bagus ngapain? Yang standar kan enak udah banyak. Iya sih, cuman standar mic itu berapa? Apa tuh? Standar mikrofon enak nyanyi berapa juta? Buat penyanyi. Iya dong, buat penyanyi, masa buat tukang parkir? Sebenarnya kalau dari research aku ya, ini sotoinya aku aja dan hasil diskus sama teman-teman aku. Yang standar banget yang enak tuh sekitar 25-an sampai 27 tuh standar. Itu standar Oh, standar guys. Itu standar. Berarti buat tadi 50 tuh 50 tuh tadi ya medium lah ya, belum enak-enak banget. Yang 40-an itu udah aman banget. Itu udah aman banget. 40 sampai 60 itu aman banget gitu. Kalau mau yang enak banget segitunya dipakai nyanyi itu ya 120 sampai 150. Apa yang membuat mikrofon itu seenak itu tuh apa emang? Apa Nggak tahu sih komponen dalamnya itu ya, bukan, kayaknya. maksudnya apa yang dirasain penyanyinya tuh apa yang bikin oh ini tuh enak gitu. Disebut jadi enak tuh kenapa? Iya kayak tadi aja misalnya keluar suaranya Mariah Carey gitu atau gimana gitu atau jadi suara Beyonce gitu. Aku nggak tahu ya. Jadi kayak ada mic yang bikin power kita tuh kejaga gitu loh. Terus juga misalnya kayak power aku tipis. Jadi nyanyinya tuh nggak harus sekenceng itu tapi hasil outputnya sama mic yang biasa gitu. Gitu ada. Jadi coba beberapa mic gitu dengan power yang sama, yang ini lebih kenceng, lebih bulat, yang ini lebih apa. Jadi nanti karakteristiknya beda lagi pas keluar gitu. Oh gitu. Tapi kalau dia kan perform gitu pasti udah sering banget lah ya nyanyi. Ya alhamdulillah. Seberapa penting buat dia ditonton atau mungkin didampingi oleh sahabat atau mungkin keluarga? Gak pernah. Aku dari pertama tuh bukan tipe yang seneng diintilin keluarga gitu loh. Oh, ditontonin justru nggak nyaman. Iya, aku kayak malu justru. Kayak waktu aku di Idol dulu kan mamaku pernah datang pas 5 besar. Begitu mamaku datang nonton aku kayak eliminasi. Ya, emang sekepikiran itu? Enggak sih Kak. Maksudnya kayak kasihan aja. Kadang beberapa kali pas mama aku datang pas aku manggung, aku pengen banget ngajak. Cuman kasihan aja kayak mama harus nunggu di backstage atau nunggu di samping karena panggung. Karena kamu tahu proses syuting itu lamanya minta ampun. Iya, manggung kan kita juga udah hektik sendiri, nggak mungkin aku kayak nemenin mama terus kayak aku harus standby prepare makeup apa segala macam, cek dan segala macam gitu kan. Konsentrasi takut kepecah. Mama udah duduk belum ya? Mama udah makan belum ya? Dia enak nggak duduknya gitu? Kecuali mamanya sama siapa, sama adik aku atau sama keluarga aku. Kayak aku pernah perform di Pontianak waktu itu aku jadi mudik gitu kan atau di Singkawang, jadinya kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi aman lah gitu udah. Iya, udah jadi aman, soalnya aku kalau misalnya lagi mau manggung tuh bener-bener harus fokus banget gitu. Kan energinya harus banyak ya Kak. Gitu supaya ke penontonnya energinya juga nyampe. Ritual apa yang dia lakukan sebelum nyanyi biasanya? Apakah harus ada cemilan tertentu atau mungkin melakukan gerakan tertentu, olahraga tertentu? Kalau aku pasti vocalizing. Si pemanasan itu aku karena suara aku kan tipis, jadi aku harus vocalizing tuh kayak setengah jam sampai 1 jam sebelum manggung. Kalau enggak pitchnya akan kemana-mana dan rawan banget fals. Rawan banget. Tapi berarti kalau misalkan dia ditodong sama keluarga, lagi kumpul keluarga gitu, lagi ada acara keluarga, dia nyanyi dong. Kan itu nggak sempat vocalizing dulu. Iya kan, sering nggak ditodong-todong gitu? Sering sama orang sih kebanyakan ya. Kalau keluarga sih enggak. Keluarga sih enggak. Kalau lagi nongkrong ke tempat ini. Betul gitu. Ya udah mau nggak mau. Kayak tapi aku vocalizing itu daily Kak. Jadi supaya siap kalau ditodong orang. Bukan juga. Ntar aku todong invoice loh. Todong invoice sama dia. Jadi kayak si pita suara ini kan juga otot ya Kak. Iya betul. Sama kayak kita nge-gym atau sama kayak atlet gitu. Jadi kita harus sering ngelatih gitu. Aku pernah nggak bisa nyanyi. Jadi waktu maksudnya nggak bisa nyanyi itu? Bener-bener aku nyanyinya jelek banget. Oke. Kayak aku nggak bisa nge-reach notasi. Iya, pitchnya aku nggak nyampe. Terus juga aku fals mulu ya kayak gitu. Gara-gara waktu itu aku COVID kan. Iya. Terus pas aku COVID,
Ya udah lewat ya. 2021. Cuma pengen bilang iya aja gitu. Kenapa sih? Emang kakak gak pernah? Hah? Nggak pernah kena? 2 kali. Oh ya wow. S2. Alhamdulillah aku sekali doang. Nah itu kayak setelah COVID itu mungkin karena aku udah lama gak nyanyi itu kayak sebulan 2 bulan itu aku beneran ngerasa gak bisa nyanyi. Apalagi kan nafas habis COVID tuh kayak nafasnya pendek-pendek gitu kan Kak. Cepet Iya banget. jadi itu aku sempet stres banget. Stres banget. Jadi ya. aku tiap hari latihan vocalizing lagi gitu. Terdekat Gia ada project apa? Terdekat aku mau rilis single baru. Doain tahun depan album. Oh, tahun depan album. Iya. Berarti ada 2 nih, tahun depan tuh album. Iya. Yang paling dekat ada rilis single. Jadi nanti singlenya masuk ke si album ini, Oh, tapi dia diketeng rilis lah doang. istilahnya Iya, gitu ya. Di ecer. Di ecer. Kayak gitu. Oke, belum boleh dibocorin. Apa? Jangan dulu lah. Oh, oke, Masih. nggak masalah. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Cuma nanya aja. Tapi kan lagu aku udah ada, jadi dengerin ya yang udah rilis. Nah, gitu. tuh. Ada titip-titip salam nggak buat Changchimen Group? Member of Changchimen? Buat My Love Changchimen, maaf ya besok nggak bisa nonton Coldplay. Kayaknya cuma Fatin sama Arafah yang berangkat. Kalau jadi titip salam aja ya sama abang-abang Coldplay-nya. Semoga next kita bisa main lagi karena lately udah hampir 3 bulan belakangan tuh kita jarang banget ketemu. Karena yang satu kemana, yang satu kemana. Stiker WhatsApp. Stiker WhatsApp dan stikernya stiker bapak-bapak kayak gitu, stiker unyu-unyu. Oh, kayak unyu-unyu. gitu. Iya. Ya, ada stiker-stiker yang nyeleneh nggak? Banyak. Oh, banyak. Jadi kepo gak sih para sobat Q dengan Jangan hancur nanti image kita Oh, yang sudah kita hancur nanti bangun ya di image. depan publik. Oke, kalau begitu Gia, terima kasih. Thank you. Udah datang ke Potsi, nanti saya ceritain gimana serunya Coldplay ya. Oke. Oke. Pengen nonton juga. Iya, nanti saya ceritain nanti. Apa sempet ya besok abis Yudisium langsung nonton Coldplay? Sempet lah, Coldplay kan malam, jam 9 mainnya, 9 malam. Ya udah nanti aku coba deh. Mm-mm. Biar nggak usah diceritain. Iya. Biar bisa rumpi bareng. Seru ya kan. Padahal gue gak Oke. nonton juga. Ya. Oke, kalau Ya. begitu gue juga diceritain sama instastory orang-orang kok. Gue juga nonton instastory orang-orang aja iya cukup. juga ya. Tahu Oke. lagunya juga cuma 3 paling. Viva La Vida, Fix You, Yellow. Tapi katanya itu bisa jadi himne lagi bener ada himne of for the weekend. iya bener. Terus ya itu doang paling tahu lagunya. Tapi katanya euforianya seru banget loh. Orang-orang yang udah pernah nonton Coldplay yang dulu kata itu adalah one of the best Oh, concert. experience-nya ya. Iya. Ya walaupun nggak tahu lagunya tapi gelangku nyala loh gitu ya. Iya ya gitu ya. Gelangku nyala loh gitu ya. Oke, kalau begitu ya, thank you Brad. Thank you. Sehat selalu kamu. Kakak juga. Ya, dan para sobat Kuy, terima kasih telah menonton episode kali ini. Kalian jangan lupa untuk menonton Kuy Entertainment juga ya, karena Pots Kuy ini tayang setiap hari Senin jam 6 sore. See you para sobat Kuy, dadah. Dadah.